Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Riza Hayati Ifro, SKM MKM, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pada hari ini, kami dari kelompok Model Shannon Weaver akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada Anggi Bagus Setiawan, lalu ada saya Bilkis Azza Muhammad, lalu ada Desi Hajiza, selanjutnya ada Lia Windani, lalu ada Nesa Rizky Putri Ramadan, selanjutnya ada Puspa Eliana, dan yang terakhir ada Rini Abdel Aknar. Untuk penjelasan selanjutnya akan diambil alih oleh rekan saya, yaitu Saudari Rini Abdel Aknar. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Bilkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Shannon-Weaver. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi menurut Shannon-Weaver. Komunikasi adalah suatu proses interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, namun juga pada nonverbal. Contohnya seperti ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Nah, model komunikasi Shannon dan Weaver ini mendeskripsikan yaitu proses komunikasi yang berlangsung linear. Model komunikasi Shannon-Weaver ini telah disebut sebagai ibu dari semua model. Ilmuwan sosial menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada model terpadu dari konsep sumber informasi, pesan, pemansi, sinyal, saluran, kebisingan, penerima, tujuan informasi, encoding, decoding, tingkat informasi, dan kapasitas saluran. Namun, beberapa menganggap nama itu menyesatkan, menyatakan bahwa gagasan yang signifikan dikembangkan oleh Shannon saja. Next. Selanjutnya ada 6 elemen dalam model komunikasi Shannon dan Weaver. Yang pertama ada sumber informasi. Sumber informasi adalah orang yang membuat serta mengirimkan pesan. Sumber informasi ini juga bertugas untuk memilih jenis media apa yang akan digunakan dalam pengiriman pesan. Yang kedua ada encoder. Encoder ini adalah orang yang menggunakan mesin untuk mengubah pesan jadi bentuk sinyal atau data biner. Encoder ini bisa berupa individu, kelompok, atau mesin pengubah pesan. Yang ketiga ada media. Media adalah yang digunakan untuk mengirim pesan. Yang keempat ada decoder. Decoder ini adalah mesin penerima dan pengubah sinyal atau data biner menjadi bentuk pesan atau bisa juga penerima pesan yang menginterpretasikan pesan dari sinyal yang akan dikirim atau diterima. Yang kelima ada tujuan. Tujuan ini adalah pihak penerima pesan yang dituju oleh sumber informasi. Dan yang terakhir ada gangguan. Nah, gangguan ini bisa berupa fisik dari lingkungan, manusia, dan lain sebagainya yang akan menghambat proses pengiriman serta penerimaan pesan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Bilkis. Pada Bilkis dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, komunikator atau sumber informasi mengubah pesan menjadi bentuk kode yang dapat dipahami mesin. Pesan tersebut kemudian dikirim ke tujuan destination lewat media atau channel dalam bentuk kode. Setelah dikirimkan decoder atau receiver bisa sampai ke tujuan. Mohon maaf, akan mengubah kode tersebut menjadi pesan agar bisa sampai ke tujuan. Namun dalam proses pengiriman pesan, gangguan atau noise sangat mungkin terjadi sehingga proses komunikasi terganggu. Kelebihan dan kekurangan dan kelebihan dalam model komunikasi lebih mudah.
Lalu membuat persoalan komunikasi menjadi persoalan kuantitas atau pengembangan teknologi, model komunikasi Shannon dan Weaver dapat diterapkan dalam komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Selanjutnya yaitu kekurangan. Dipandang sebagai komunikasi satu arah. Tidak ada konsep umpan balik atau feedback. Dalam proses penyampaian komunikasi ada sumber gangguan. Next. Karakteristik model Shannon-Weaver. Dikutip dari buku Komunikasi dan Interaksi Sosial Anak pada tahun 2021, karya Encep Sudirjo dan Muhammad Nur Alif, berikut adalah karakteristik model komunikasi Shannon dan Weaver. Yang pertama, komunikasi berlangsung dalam dua proses yang membuatnya sebagai model yang mudah diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Lalu konsep gangguan noise membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Caranya dengan menghilangkan gangguan atau penyebab masalahnya. Lalu model komunikasi Shannon dan Weaver hanya bisa diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibanding komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Selanjutnya, sumber informasi berperan aktif dalam proses pengiriman pesan. Tujuan destination berperan pasif dalam proses komunikasi. Selanjutnya dalam model komunikasi Shannon dan Weaver, umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirim oleh sumber informasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama presentasi ini, saya dan rekan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.